skema lolos ronde keempat. Jika gagal lolos langsung, timnas Indonesia masih punya harapan melaju ke Piala Dunia. Syaratnya pasukan merah putih wajib berjuang mati-matian di ronde keempat. Di babak ini AFC membagi 6 negara dari peringkat 3 dan 4 menjadi 2 grup. Timnas Indonesia harus menjadi pemuncak klasemen jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berdasarkan klasemen terbaru, timnas Indonesia berpotensi bertemu dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Keduanya menempati peringkat 3 dan 4 di klasemen grup A. Uni Emirat Arab sendiri sudah mengoleksi 4 kemenangan dengan torehan 14 gol. Sedangkan Qatar yang menyandang status sebagai juara Piala Asia 2023 justru menjadi lumbung gol di grup A. Pasukan Luis Garcia tertahan di peringkat 4 dengan koleksi 10 poin dan kebobolan 21 kali. Skuad Garuda juga berpotensi menghadapi lawan kuat dari grup B. Yordania, Irak, dan Oman masih berpotensi terlempar ke ronde keempat. Pasalnya ketiga tim ini masih saling kejar-kejaran dengan jarak poin yang berdekatan. Di peringkat kedua, Yordania mengoleksi 13 poin ditempel Irak yang hanya berjarak 1 poin. Sementara itu Oman di peringkat 3 masih menjaga asal lolos otomatis dengan torehan 10 angkanya. Meski begitu, Erick Thohir selaku ketua PSSI nggak mau memasang target yang rendah. Pemilik Oxford United ini masih ngotot kalau skuad Garuda bisa lolos otomatis tanpa ronde keempat. Kalau 2 pertandingan yang tersisa ini kita hasilnya maksimal, ranking 2 masih bisa memungkinkan. Artinya lolos langsung ke Piala Dunia. Kita fokus itu dulu, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia akan punya kekuatan yang lebih mengerikan di ronde keempat. Syaratnya pasukan merah putih harus segera mengamankan sejumlah bintang grade A lainnya. Salah satunya adalah Miliano Jonathans yang kabarnya semakin dekat menjadi WNI. Pemain dari FC Utrecht ini dirumorkan terbang ke Jakarta untuk membicarakan naturalisasinya. Deco Jonathans selaku ayah Miliano kabarnya sudah tiba di tanah air. Namun kabar mengejutkan ini belum dapat dikonfirmasi langsung oleh Patrick Kluivert. Sayangnya saya masih belum bisa mengkonfirmasi jika Miliano Jonathans sudah tiba ke Jakarta, kata Kluivert. Jika berhasil dinaturalisasi, Miliano bisa membuat sisi kanan penyerangan semakin tajam. Pemain 20 tahun itu lihai mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan kaki kirinya. Winger FC Utrecht itu juga disebut punya gaya main yang mirip dengan Arjen Robben. Pasalnya Miliano sering membawa bola ke pinggir lapangan sebelum menusuk masuk ke tengah. Di musim ini pemain berdarah Depok tersebut sudah menyumbangkan 11 gol dan 4 assist. Kemudian ada Tristan Goijer yang kabarnya tertarik segera pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah memperpanjang kontrak di Ajax Amsterdam, pemain berdarah Maluku ini memuji skuad Garuda. Saya punya banyak rasa hormat terhadap bagaimana sepak bola dialami di Indonesia. Dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional, puji Goijer. PSSI juga masih berusaha menambah amunisi lini tengah dengan mengejar Jairo Riedewolf. Sayangnya naturalisasi bintang ex Liga Inggris ini diyakini lebih rumit dari Martin Pas. Pasalnya ex gelandang Crystal Palace ini sudah 3 kali memperkuat timnas senior Belanda. Dengan skema hitung-hitungan di atas, akankah mimpi timnas Indonesia menuju Piala Dunia bisa segera terwujud? Perjuangan berat mencuri poin di markas Jepang. Setelah menghadapi Cina, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga pamungkas ronde ketiga. Laga ini akan menjadi penentu skuad Garuda. Hasil positif melawan negeri Samurai dapat memastikan langkah timnas Indonesia untuk melaju ke ronde keempat. Bahkan skuad Garuda masih berpotensi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pasukan Merah Putih akan mengumpulkan 15 poin jika mampu menang melawan Cina dan Jepang. Namun di satu sisi Australia dan Arab Saudi harus gagal meraih poin penuh di 2 laga terakhir. Namun timnas Indonesia dinilai lebih berpeluang mengincar hasil imbang ketika bermain di Osaka. Skuad Garuda nantinya bisa mengikuti cara Arab Saudi mencuri 1 poin dari Jepang. Negeri Elang bermain super defensif demi mendapatkan poin penting dari negeri Samurai. Jika JIZ dan kawan-kawan mampu menahan Jepang, tiket ronde keempat tentu sudah di tangan.
Sebab jika berhasil menumbangkan Cina, skuad Garuda akan mengoleksi 12 poin. Hasil ini lebih dari cukup untuk membuat Bahrain gagal mengejar poin pasukan merah putih. Di lain sisi, Jepang yang lebih diunggulkan enggan untuk menganggap remeh timnas Indonesia. Hajime Moriyasu yakin kalau skuad Garuda masih punya peluang besar ke Piala Dunia. Saya rasa timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia yang semakin besar di masa depan, ujar juru taktik Jepang tersebut. Komentar pelatih asal Shizuoka tersebut turut diamini oleh legenda Prancis Emmanuel Petit. Pandit 54 tahun itu menilai skuad Garuda berpeluang mencuri kemenangan di Osaka. Jepang sudah lolos. Saya cukup yakin pada laga terakhir mereka tidak akan menampilkan tim utama. Akan ada rotasi. Itu bisa jadi peluang untuk Indonesia. Artinya mereka harus memenangkan 2 pertandingan ke depan, ujar ex Arsenal tersebut.